Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engman. Nah teman-teman, pada video kali ini Engman akan memulai untuk membahas mengenai software Prosper. Ini merupakan salah satu software untuk well modeling, software komersial yang cukup banyak dipakai, dan semoga melalui video kali ini dan juga video-video berikutnya, teman-teman dapat belajar untuk menggunakan software yang sangat bermanfaat ini. Oke, jadi Engman akan memperagakan bagaimana cara menggunakannya. Teman-teman silakan menonton dan juga mungkin bisa mencoba di komputer teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman, jadi ini merupakan window dari Prosper. Ada beberapa section, yaitu option summary. Di sini ada PVT input data. Di sini ada IPR data. Kemudian equipment data, analisis summary, dan ini adalah cover dari Prosper. Di sini adalah well schematic dari sumur yang akan kita buat. Oke, jadi Engman akan memperagakan, sembari kita memperagakan, kita akan membahas satu persatu, dan karena masih banyak opportunity di video-video berikutnya, jadi oke, take your time, kita belajar bareng-bareng. Nah, kita memulai untuk membuat well model dengan mengetik bagian ini. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita akan memulai dengan very basic dulu. Jadi dengan data-data yang ada di template, kita pakai itu dulu dan nanti kita akan along the way kita akan modifikasi. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan berangkat dari fluidanya yaitu oil dan water, ada juga dry and wet gas atau retrograde condensate. Oke, kita pilih oil and water. Metodenya black oil, tapi juga bisa kita lakukan equation of state atau compositional. Untuk separatornya kita pilih single stage separator, emulsions-nya no dulu, kemudian PVT warning-nya disable aja, water viscosity kita pakai default correlation dulu, viscosity modelnya Newtonian fluid, flow type-nya kita pilih tubing flow, ada juga annular flow, atau tubing dan annular flow. Kita pilih tubing flow, well type-nya kita pilih producer dulu, tapi kita juga bisa melakukan analisis untuk injektor seperti itu. Kita pilih producer. Metodenya kita bisa pilih artificial lift. Di sini artificial lift-nya cukup lengkap. Tapi kita mulai dengan very basic dulu untuk sumur natural flow. Nah, di sini kita juga bisa memilih calculation type-nya. Pertama kita ikuti template dulu. Jadi untuk prediknya pressure and temperature pada offshore, tapi di sini mungkin kita bisa pilih on land atau onshore. Modelnya rough approximation, range-nya full system, brine properties-nya kita pilih default. Oke, kemudian untuk well completions-nya kita pilih case hole, tapi bisa juga open hole. Untuk sand control-nya, di sini bisa disediakan gravel pack, pre-pack screen, wire wrap screen, slotted liner, tapi kita berangkat dari yang non dulu, yang very basic. Reservoirnya inflow-nya bisa single branch atau bahkan multilateral well. Kita berangkat dari single branch. Untuk gas conning, kita pilih no dulu. Oke, jika kita sudah pilih seperti ini, kita tekan done. Oke, kemudian Prosper akan menyiapkan window-nya menjadi seperti ini. Oke, kemudian kita isi PVT data. Kita klik 2 kali. Nah, untuk solutions GOR-nya kita bisa berangkat dari 500 dulu atau 400. 400 standar cubic feet per stock tank barrel. Oil gravity-nya kita pilih oil yang cukup bagus, 40 API. Gas gravity-nya 0,75. Water salinity-nya kita bisa pilih 10.000 ppm. Oke. Nah, kita berangkat dari yang very basic dulu, H2S-nya, CO2-nya, nitrogennya juga 0. Nah, untuk PB, RS, BO correlation, ada beberapa correlations. Tapi yang biasa dijadikan default adalah Glasso equation, jadi kita boleh pakai Glasso. Oil viscosity correlations-nya yang cukup populer adalah BL et al., tapi Prosper sudah menyediakan korelasi-korelasi yang lain. Oke, jika teman-teman punya data PVT dari laboratorium, kita bisa lakukan matching seperti itu, tapi untuk video perdana ini kita berangkat dengan yang very basic dulu. Jadi dengan data yang sudah di-input, ini sudah cukup untuk video kali ini. Oke, kita tekan done. Nah, jika sudah terisi PVT datanya, kita langsung berangkat ke IPR data. Nah, di sini yang mulai menarik. Nah, jadi reservoir model yang dipersiapkan oleh
Prosper ini cukup lengkap ya teman-teman. Ada PI entry, ini merupakan yang paling basic, jadi kita cukup mengisi data PI dari sumur yang akan kita analisis. Jadi jika teman-teman punya data PI-nya, berapa STB per day per PSI, just di input, dan nanti bisa di-create IPR-nya. Ada juga Vogel, Composite, Darcy, ini yang sangat theoretical ya, sangat analytical, kemudian Vetkovic, multi-rate Vetkovic, Jones, dan lain sebagainya. Nah, semoga di next video kita bisa bahas satu per satu ya. Jadi masing-masing model ada peruntukannya. Misalnya kapan kita pakai PI entry, kapan kita pakai Vogel, kapan kita pakai Darcy, dan lain sebagainya. Semoga di dalam video-video berikutnya kita bisa bahas itu semua. Jadi teman-teman keep update ya dengan apa yang ada di Engman. Nah, tapi kita untuk video kali ini kita akan berangkat dengan Vogel dulu. Oke, Vogel ini menurut Engman merupakan equation yang paling populer dalam hal pembuatan IPR seperti itu, dan Vogel IPR ini cukup bagus untuk digunakan pada reservoir yang sudah berada dalam kondisi multiphase atau dia berada di bawah bubble point pressure. Jadi di situ ada fase liquid, ada fase gas, dan Vogel cukup bagus untuk merepresentasikan IPR-nya. Oke? Jika teman-teman ragu, kita bisa coba sedikit cek di help-nya. Kita ketik di help, kita ketik konten, kita pergi ke indeks, dan kita tekan Vogel. Oke. Nah, di sini nanti kita bisa cari satu persatu bagaimana penjelasan mengenai Vogel. Atau kita pilih di search. Nah, di sini ada keluar Vogel. Nah, ini adalah persamaan untuk Vogel. Jadi dapat teman-teman lihat, data yang kita butuhkan adalah PWF, atau bottom hole flowing pressure, flow rate, ini biasanya kita dapatkan dari well testing ya, baik flow rate maupun bottom hole flowing pressure. Kemudian kita juga perlu memasukkan data reservoir pressure, dan nanti Vogel akan menentukan Qmax-nya. Oke teman-teman, jadi data yang kita butuhkan sebenarnya cukup sedikit untuk Vogel, jadi memang ini merupakan equation yang sangat handy. Oke, untuk equation-equation yang lain dalam video-video berikutnya kita akan coba bahas satu persatu. Semoga kita bisa pintar bareng-bareng nih setelah mengikuti setiap pembahasan dari Engman. Oke, nah sekarang kita kembali ke IPR data tadi. Oke, kita pilih Vogel. Nah, di sini ada beberapa data yang perlu kita input. Misalnya reservoir pressure-nya 3.500 PSIG. Reservoir temperaturnya 250 Fahrenheit. Oke, jadi ini semuanya angka sintetik ya teman-teman, tapi Engman ketika membuat contoh ini tetap berusaha menjaga agar data-data yang diinput itu make sense gitu ya teman-teman. Jadi boleh kita belajar, kita coba-coba, tapi angkanya juga harus make sense. Misalnya reservoir pressure-nya 3.500, make sense. Reservoir temperature-nya 250, make sense, seperti itu ya. Jangan juga reservoir temperature-nya terlalu dingin gitu ya, karena sebenarnya reservoir itu ada di dalam bumi, pasti lebih hot. Makanya angka 250 Fahrenheit itu cukup make sense. Nah, water cut-nya misalnya kita water cut-nya masih 0, jadi pure oil semua gitu ya, belum ada water-nya. Total GOR-nya 400 seperti yang tadi kita input di PVT data. Oke, untuk compaction permeability modelnya boleh kita isi no dulu, dan relative permeability-nya kita isi no dulu. Kita sebenarnya bisa menganalisis dengan lebih deep, tapi nggak apa-apa kita start from basic dulu. Nah, Vogel juga seperti yang tadi equation-nya tampilkan, butuh data well testing. Misalnya kita dapat test rate-nya 250 barrel oil per day. Oke, pada tekanan dasar sumurnya 2.500 PSI. Oke, jadi ini sudah cukup data-datanya. Kemudian kita klik calculate. Tada, nah, sudah selesai. Jadi perhitungannya cukup cepat. Kita sudah punya plot IPR-nya. Jadi di sini plot IPR-nya dan result-nya dapat dilihat di sini. Inflow type-nya single branch, completion-nya case hole, sand control-nya tidak ada, gas coning tidak ada, reservoir modelnya Vogel. Kemudian di sini relative permeability-nya no,
perubahan permeability akibat reduction masih no, kita isi. Reservoir pressure-nya 3.500, temperature-nya 250, water cut 0, total GOR-nya 400, dan di sini software-nya sudah menghitungkan untuk kita absolute open flow-nya atau AOF atau Qmax-nya 670 stock tank barrel per day, dan Prosper juga menghitungkan kepada kita PI-nya atau productivity index-nya 0,25 stock tank barrel per day per PSI. Oke, jadi di sini ada plot IPR-nya, yang warna hijau ini adalah pressure, sementara yang merah adalah plot dari temperature-nya. Nah, teman-teman juga dapat membuka tabelnya di sini. Oke, di sini cukup lengkap datanya, dan kita bisa blok, dan kita klik kanan, dan kita bisa copy jika kita ingin pindahkan ini ke spreadsheet. Oke ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa klik di sini, plot. Kita plot result-nya. Misalnya saya ingin memplot pada x-axis-nya rate, sementara pada y-axis-nya atau vertical axis-nya pressure dan temperature. Tapi saya tidak ingin melihat temperature-nya dulu. Kita fokus ke pressure, kemudian ketik done. Nah, kita dapat plot IPR-nya. Jadi untuk sumbu horizontalnya adalah flow rate, sementara untuk sumbu vertikalnya adalah PSI, dan ini plot IPR-nya. Oke, kita finish dulu. Oke, kemudian kita ketik done. Nah, kita sudah siap untuk IPR-nya. Tapi perjalanan kita belum selesai, kita masih harus menginput data untuk equipment-nya. Jadi kita pilih bagian yang ini, kita klik 2 kali. Oke, di sini ada beberapa input data yang harus kita isi. Ada deviation survey, kita perlu mengisi kemiringan sumur. Misalnya kita punya sumur horizontal, vertikal, atau deviated, itu perlu kita isi kemiringannya. Kemudian surface equipment. Nah, tapi dalam video ini kita belum akan membahas tentang modeling untuk surface equipment-nya, choke, pipa, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu untuk mengisi ini dulu. Downhole equipment seperti tubing, casing, dan lain sebagainya. Geothermal gradient untuk memberikan input data tentang temperatur gradient yang akan terjadi di sekitar sumur. Average heat capacity, dan gauge details jika kita punya gauge di dalam sumur. Oke, pertama kita klik all dulu, kemudian kita uncheck yang surface equipment dan gauge. Sementara kita akan mengisi yang tercek di sini. Oke, kita edit. Nah, yang pertama kita harus isi adalah deviation survey. Misalnya kita start simple, kita buat dulu sumurnya vertikal. Nah, untuk sumur vertikal, maka measured depth dan true vertical depth pasti sama. Oke, jadi kita berangkat dari 0 feet di permukaan, let's say sampai 10.000 feet. Oke, baik measured depth-nya atau MD-nya dan true vertical depth-nya atau TVD-nya sama 10.000. Oke, kemudian kita boleh plot untuk memastikan. Nah, di sini dari plotnya terlihat bahwa kita punya skema sumur yang vertikal. Jika sudah oke, kita klik finish, kita klik done. Sekarang kita perlu mengisi downhole equipment-nya. Oke, downhole equipment-nya kita start dari Christmas tree pada kedalaman 0. Nah, di sini boleh kita kasih nama Xmas tree. Oke. Kemudian tipe equipment yang kedua, kita klik di sini. Nah, di sini ada tubing, SSSV atau subsurface safety valve jika ada, ini khususnya untuk sumur-sumur offshore. Tapi kita sumur onshore dalam hal ini dan kita ingin start simple, jadi kita tidak perlu isi dulu. Restriksi, misalnya ada beberapa restriksi yang ingin kita analisis, misalnya kita punya mandrel, kita punya nipple, atau kita punya SSD, gitu ya, atau kita punya jewelry yang lain, itu kita bisa isi. Tapi kita jangan isi dulu, kita kemudian isi tubing saja. Oke, di sini kita bisa kasih label tubing. Dan terakhir tentu saja casing, kita kasih nama casing. Nah, di sini kita perlu isi measured depth-nya. Measured depth yang dimaksud di sini adalah kedalaman akhir dari tubing dari diameter tertentu. Misalnya saya hanya punya satu diameter tubing dari atas sampai ke bawah. Nah, saya ingin menempatkan ujung dari tubing saya, let's say di kedalaman 9.500 feet. Oke, dengan inside diameternya let's say 3,5 inci.
Oke, kita tetap mengisi data sintetik seperti ini, tapi make sure ini tetap masuk akal. Oke. Nah, tadi sumur kita bilang kedalaman akhirnya adalah 10.000. Jadi untuk casing, kedalaman akhirnya juga adalah 10.000 feet. Dan let's say inside diameternya adalah 8,5 inci. Oke, semuanya sudah disiapkan. Untuk itu kita bisa pilih done. Nah, kemudian kita perlu mengisi geothermal gradient. Oke, pertama kita isi overall heat transfer coefficient, kita isi 8. Kemudian untuk kedalaman 0, kita berangkat dari temperatur di permukaan 65 degree Fahrenheit. Kemudian pada kedalaman 10.000 atau kedalaman akhir dari sumur kita isi 250 Fahrenheit, temperatur dari reservoir kita. Oke, kita klik done. Nah, kemudian kita perlu mengisi average heat capacity. Untuk ini kita perlu isi default saja dulu. Capacity untuk oilnya 0,53, untuk gasnya 0,51, dan capacity untuk waternya 1. Kita klik done. Nah, kemudian kita bisa cek, kita klik summary. Oke, seperti ini summary-nya. Kemudian kita bisa draw down hole untuk kita melihat skemanya seperti apa. Nah, di sini kita punya plotnya. Kita berangkat dari Christmas tree pada kedalaman 0. Kemudian dari Christmas tree, kita masuk ke dalam downhole, kita punya tubing 3,5 inci. Dari kedalaman 0 sampai 9.500 feet. Oke, masih sama ya, MD dengan TVD-nya masih match. Berarti kita punya sumur vertikal. Kemudian dari tubing, dari end of tubing, kita masuk ke sectionnya casing, 8,5 inci, sampai kedalaman 10.000. Oke, berarti semua yang kita input udah cocok, kita bisa klik done, kemudian done lagi. Oke, done. Ya, kita sudah mengisi beberapa section dari Prosper, dan kalau sudah cocok akan timbul seperti ini untuk well schematic-nya. Teman-teman bisa klik 2 kali di well schematic, dan nanti bisa muncul seperti ini, bisa kita ubah-ubah seperti itu ya. Untuk saat ini kita close dulu. Nah, kemudian kita akan langsung membahas klimaksnya nih dari analisis kita. Kita sudah siapkan PVT-nya, kita sudah siapkan sumurnya untuk equipment-nya, dan kita sudah siapkan IPR-nya. Oke, secara natural pasti kita akan langsung bertanya bagaimana VLP-nya, bagaimana tubing performance-nya, atau bagaimana vertical lift performance-nya gitu ya. Oke, langsung saja kita ke calculation. Oke, di sini calculation-nya ada beberapa, inflow, system, VLP, choke performance, dan lain sebagainya. Nah, kita pergi ke sistem dulu untuk melihat IPR dan VLP. Nah, ini window-nya. Oke, untuk top node pressure, ini artinya tekanan pada bagian top dari node yang kita ingin analisis dalam nodal analisis kita. Oke, remind yourself bahwa kita sedang melakukan nodal analisis. Nah, untuk nodal analisis dengan fokus pada reservoir dengan sumur, biasanya top node-nya adalah tekanan kepala sumur atau wellhead pressure. Let's say wellhead pressure-nya kita buat 100 PSI. Oke, water cut-nya kita buat dulu 0%. Total GOR-nya 400, masih seperti data-data yang ada. Kemudian vertical lift correlation-nya di sini default-nya adalah petroleum experts, tapi kita coba yang lebih konvensional dulu. Misalnya di sini Bax and Brill. Oke, setelah semuanya sudah disiapkan, kita coba calculate. Show calculating data. Tada, udah selesai. Nah, jadi kita sudah mendapatkan IPR dan VLP-nya dengan kalkulasi yang sangat cepat. Nah, untuk plot yang warna merah itu adalah IPR, dan plot yang warna biru adalah VLP, dengan catatan VLP ini dari korelasi Bax and Brill. Oke, very careful. Setiap correlation akan memberikan bentuk VLP yang berbeda-beda. Nah, kalau dari IPR dan VLP, di mana VLP-nya adalah Bax and Brill, kita dapat melihat bahwa sumur kita bisa flowing. Oke, kita punya operating condition-nya di sini. Dengan result-nya bisa teman-teman lihat di bagian ini. Jadi menurut IPR dan VLP versi Bax and Brill, sumur kita hanya mampu memberikan laju alir
27 stock tank barrel per day. Oke, ini hasilnya. Nah, hati-hati teman-teman. Coba misalnya kita pilih VLP-nya adalah Duns and Ross. Oke, kemudian kita calculate. Bisa jadi sangat berbeda. Lihat, laju alirnya adalah 227. Sangat berbeda dari yang dihitung dengan Bax and Brill. Oke, pada kondisi ini laju alirnya lebih tinggi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini yang merupakan sisi di mana kita sebagai engineer atau sebagai student perlu lebih kritis, teman-teman. Kita perlu membaca history atau background dari VLP yang sudah dicetuskan. Kita baca, Bax and Brill ini ketika dibuat seperti apa kondisinya, seperti apa eksperimennya gitu ya. Apakah cocok untuk kondisi sumur saya? Duns and Ross seperti apa? Seperti apa background-nya? Seperti apa kondisi sumur ketika persamaan itu dibuat dalam eksperimennya, seperti itu ya. Nah, ini akan berbeda lagi ketika misalnya kita pilih tadi petroleum experts. Kita calculate, lihat, sangat berbeda teman-teman. Jadi sebagai engineer atau sebagai soon to be engineer, kita harus baca, kita harus mengerti background dari correlation tersebut. Oke, let's say dari bentuknya ya, Engman lebih suka tadi, Yang, Duns and Ross. Oke, let's say ini yang kita pakai. Nah, Engman ingin memperlihatkan perubahan yang terjadi ketika kita ubah-ubah, let's say, jika water cut-nya dari 0, tiba-tiba terjadi water coning atau water channeling, dan water cut-nya jumping menjadi 100%. Nah, kita ingin melihat sumur ini masih bisa flowing atau tidak. Kita calculate, tidak ada perpotongan antara VLP dengan IPR, yang artinya sumur ini akan mati. Oke, jadi ketika water cut-nya berubah dari 0% menjadi 100%, maka hidrostatiknya akan sangat berat, karena density dari water itu lebih tinggi dari oil, dan tekanan natural dari reservoir tidak lagi sanggup untuk mengangkat si sumur. Dalam kondisi seperti ini, jika sumur ingin dialirkan, kita harus memasang artificial lift. Oke, bagaimana kalau water cut-nya 50? Oke, calculate. Nah, bahkan di water cut 50% pun sumur ini sudah mati, teman-teman. Oke, jadi seperti itu kondisinya. Let's say kita kembali ke 0%. Oke, tapi tekanan kepala sumurnya kita tahan tinggi. Let's say menjadi 500 PSI. Artinya back pressure-nya cukup tinggi. Apa yang akan terjadi? Nah, sumur juga tidak mengalir. Itu artinya tekanan kepala sumur itu sangat menentukan performa dari sumur kita. Gitu ya, sebaiknya tekanan kepala sumur itu jangan tinggi-tinggi. Artinya tekanan sistem pun atau tekanan separator di stasiun pun jangan terlalu tinggi jika kita ingin mengalirkan sumur kita pada laju alir yang tinggi. Oke, seperti itu teman-teman. Ini masih banyak variasinya dan sangat-sangat menarik. Kita masih bisa buat berbagai case di mana kita bisa memvariasikan banyak variabel, teman-teman. Water cut, gas oil ratio, reservoir pressure, dan lain sebagainya, gitu ya. Dan variasi-variasi ini jika berkesempatan akan kita bahas di video-video berikutnya, oke? Nah, kita kembalikan dulu supaya enak closingnya, kita kembalikan dulu ke kondisi yang tadi, 100 PSI, 0% water cut, calculate, dan seperti ini. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita sudah belajar bagaimana memulai well modeling dengan software Prosper. Kita sudah mengisi data dengan IPR Vogel, kita isi equipment data kita, PVT data kita, dan kita sudah meng-create analisis IPR dan VLP, which is nodal analysis. Pada video-video berikutnya kita akan mencoba mendalami lagi Prosper ini sehingga kita bisa pintar bareng-bareng. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan tetap update dengan video-video dari Engman berikutnya. Thank you.